Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Ani dalam mata pelajaran kimia. Dalam pelajaran kimia di semester genap ini, di kelas 11, kita akan mempelajari tentang larutan asam basa, kemudian hidrolisis garam, dan larutan penyangga, serta titrasi asam basa. Nah, ini ya, jadi yang akan kita pelajari di sini. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu tentang larutan asam basa. Apa di sini kompetensi dasarnya? Kompetensi dasarnya yaitu pertama, kalian harus mampu menjelaskan konsep asam dan basa serta kekuatannya dan kesetimbangan pengionannya dalam larutan. Kemudian, mampu menganalisis trayek perubahan pH beberapa indikator yang diekstrak dari bahan alam melalui percobaan. Kompetensi dasar yang ingin kita capai. Nah, ini pengetahuan tentang larutan asam basa ini merupakan prasyarat untuk mempelajari pokok bahasan lain yang tadi ya, seperti hidrolisis garam, larutan penyangga, dan larutan titrasi. Pengetahuan tentang asam basa ini tentu akan sangat bermanfaat bagi kita agar kita lebih bijak dalam memanfaatkan bahan-bahan kimia dan meminimalisasi efek samping atau bahayanya. Kita bisa lihat apa saja sih yang termasuk larutan asam basa di kehidupan sehari-hari. Tentu ini kalian sudah pada tahu ya. Ini adalah buah jeruk, kemudian deterjen, ada obat mah, dan ada pupuk. Ini contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yang selalu kita temui. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang larutan asam basa ini. Apa larutan asam basa itu? Teorinya bagaimana? Cara menentukannya bagaimana? Berapa pH-nya? Bagaimana reaksinya? Nah, yang pertama di sini ada teori Arrhenius, Bronsted-Lowry, Lewis. Nah, apa perbedaan dari teori-teori ini? Nah, kita akan pelajari juga tentang kekuatannya. Nanti kalian akan mengetahui ada asam lemah, ada asam kuat, berapa pH-nya, bagaimana menentukannya, bagaimana rumusnya. Kemudian basa sama, ada basa kuat, ada basa lemah, rumusnya bagaimana. Nah, cara menentukan pH-nya berapa. Nah, sekarang penentuan asam basa. Ini bisa kita menggunakan indikator. Nah, bisa indikator alam, indikator buatan. Nah, itu ya. Kemudian, bagaimana kalau asam basa itu dicampurkan? Bagaimana reaksinya? Berapa pH campurannya? Sini akan dipelajari di dalam asam dan basa. Nah, sebelum membahas semua ini, tentu kita akan bahas dulu tentang konsep teori asam basa tersebut yang tadi disebutkan. Ada teori asam basa Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan teori asam basa Lewis. Nah, ini tiga ini ya. Nah, teori asam basa Arrhenius yang pertama akan kita bahas. Apa sih teori asam basa Arrhenius? Nah, asam menurut Arrhenius di sini adalah zat jika dilarutkan dalam air, zat ini bisa menghasilkan ion hidronium atau ion H+. Nah, ini senyawa ini pada umumnya merupakan senyawa kovalen polar yang terlarut dalam air. Misalkan di sini ada asam HAX. Reaksi ionisasi HAX dalam air, ini HAX akan menjadi AH+ dan XA-. A ini berapa? Valensinya berapa? Ion H+ yang dilepas ini merupakan XA- ini merupakan sisa asam.
Sama basa, ini zat yang jika dimasukkan dalam air, zat tersebut menghasilkan ion OH-. Ya, reaksinya. Contoh di sini LOHB. Nah, LOHB jika direaksikan dalam air ini akan terurai menjadi Lb+ dan BOH-. B-nya itu ada berapa ion OH- yang dilepaskan? Contoh-contohnya, bagaimana reaksi ionisasi asam dan basa menurut Arrhenius. Nah, di sini ada HBl asam bromida. Kalau dilarutkan dalam air akan terionisasi menjadi ion H+ dan ion Br-. Nah, di sini kita bisa lihat berapa H+ yang dilepas. Ini satu buah ion H+. Nah, kalau satu buah ion H+ yang dilepas, ini termasuk asam monoprotik ya. Dan contoh kedua adalah asam sulfat atau H2SO4. Nah, asam sulfat atau H2SO4 terurai dalam air menjadi 2H+ dan sisa asamnya SO4 2-. Nah, 2H+ yang dilepas. Nah, karena 2 buah berarti disebut asam diprotik. Ya. Contoh basa, kita bisa lihat. Tadi basa disebutkan bahwa jika dilarutkan dalam air, zat tersebut melepaskan ion OH-. Nah, di sini ada KOH ya. KOH dilarutkan dalam air akan terionisasi menjadi K+ dan OH-. OH-nya satu buah yang dipunyai oleh KOH. Berarti ini termasuk basa monohidroksi. Mono berarti satu. Contoh yang kedua adalah barium hidroksida atau BaOH 2 kali. Nah, jika terurai dalam air, dia akan melepaskan ion Ba2+ dan 2 buah ion 2OH-. 2 OH- yang dilepas berarti termasuk basa dihidroksi. Ini contoh-contoh reaksi ionisasi asam dan basa. Nah, contoh lainnya kita bisa lihat di tabel berikut ini. Contoh asam. Ada banyak contoh asam di sini ya. Kita bisa lihat ini. HF, asam fluorida. HF jika terionisasi dalam air akan menghasilkan ion H+ dan F-. Nah, H+-nya satu buah, berarti valensi asamnya 1. Sisa asamnya ini F-. Valensi 1 berarti termasuk asam monoprotik. Nah, sekarang kita contoh yang 2 cari ya. Ini selain tadi H2SO4 ya, ini ada H2S. Atau asam sulfida. Nah, H2S jika terurai dalam air menghasilkan 2 buah ion H+ dan S2- sebagai sisa asam. Nah, berarti 2 buah diprotik. Nah, mana contoh yang 3? Ada di sini asam fosfat H3PO4. Terurai jadi 3H+ dan PO4 3-. Nah, ini asam valensinya 3, PO4 3-, sisa asamnya triprotik ya, atau poliprotik. Ini beberapa contoh dari asam. Nah, contoh tentang basa di tabel berikut ini. Nah, ada natrium hidroksida atau NaOH. NaOH, reaksi ionisasinya ini jika terlarut dalam air akan menghasilkan ion Na+ dan ion OH-. Nah, satu buah OH- berarti monohidroksi.
ya. Nah, contoh lainnya ada magnesium hidroksida. Magnesium hidroksida rumusnya MgOH 2 kali. Mg2 plus terionisasinya ya, dan 2OH min. Nah, ini basa dihidroksi. Yang 3 kita bisa lihat aluminium hidroksida. Nah, AlOH 3 kali terurai jadi Al3 plus dan 3OH min. Nah, itu ya contoh-contoh dari asam basa dan juga reaksi ionisasinya. Itu menurut teori asam basa Arrhenius. Nah, kita akan bahas sekarang tentang teori yang kedua, yaitu teori asam basa Bronsted-Lowry. Nah, kita bisa lihat di sini teori asam basa Bronsted-Lowry. Nah, kita tahu tadi ya sudah dibahas tentang asam basa Arrhenius. Asam basa Arrhenius tidak dapat menjelaskan suatu larutan yang pelarutnya bukan air. Jadi, kalau Arrhenius pelarutnya terbatas, hanya air saja. Nah, itu kekurangannya. Dan ini dilengkapi oleh teori asam Bronsted-Lowry. Nah, Bronsted-Lowry ini adalah dua ilmuwan ya. Ada Nicholas Bronsted dari Denmark dan Thomas Lowry ini dari Inggris. Mereka berdua mengemukakan tentang teori yang sama tentang asam basa. Bagaimana teori asam basa Bronsted-Lowry? Nah, kalau teori asam basa menurut Bronsted-Lowry, asam itu adalah zat yang dalam reaksi bertindak sebagai donor proton. Jadi donor memberi ion H+. Nah, basa menerima sebagai akseptor proton, menerima ion H+. Nah, bagaimana kita bisa melihat menerima dan memberinya? Kita bisa lihat contoh reaksi yang pertama ya ini. Ada HCl bereaksi dengan H2O. Hasil reaksinya H3O plus dan Cl min. Nah, HCl awalnya setelah bereaksi berubah menjadi Cl min. Berarti ini hilang 1H plusnya. Nah, 1H plusnya hilang diberikan ke H2O. HCl memberi ke H2O, berarti kalau yang memberi tadi donor. Donor berarti dia asam ya. Nah, yang diberinya adalah H2O, berarti H2O menerima. Menerima disebut akseptor atau basa. Nah, itu ya, lihat perubahannya sekarang. HCl setelah memberi berubah menjadi Cl-. Nah, HCl dan Cl- ini disebut asam basa konjugasi. Nah, H2O menjadi H3O+. Nah, ini perubahannya. Nah, ini disebut pasangan asam basa konjugasi juga. Sekarang contoh nomor 2. Ada NH3 ditambah H2O menjadi NH4 plus dan OH min. NH3 berubah jadi NH4 plus, berarti bertambah 1H plus. Bertambah berarti dia menerima H plus dari H2O. Kalau menerima, berarti NH3 ini adalah basa. Nah, H2O memberi 1 ion H plus ke NH3. Memberi berarti donor ya. Donor artinya dia asam. Nah, begini ya. Dalam teori asam basa Bronsted-Lowry, kalau salah satunya sudah kita ketahui dia basa, ini NH3,
ya. Nah, ketahuannya bagaimana? Kita lihat hasil reaksinya. NH3 jadi NH4 plus bertambah H plus, berarti dia menerima. Menerima berarti basa. Nah, sebelahnya ini H2O. Kalau ini sudah basa berarti H2O asam. Karena tadi ada yang memberi, ada yang menerima. H2O di sini hasil reaksinya jadi O-. Kan sudah diberikan ke NH3, jadi dia berkurang. Berarti dia basanya. Nah, asam basa konjugasinya H2O dan OH-. NH3 pasangan asam basa konjugasinya adalah NH4 plus. Ya, menurut teori asam basa konjugasi. Itu teori asam basa Bronsted dan Lowry. Jadi ada asam yang mampu memberi ion H+ atau donor proton. Basa yang menerima atau akseptor proton. Nah, kita bisa lihat perbandingan dari reaksi 1 dan 2 ya. Reaksi 1 dan 2 di sini H2O, lihat zat yang sama ya. Di reaksi pertama H2O sebagai basa. Di reaksi kedua H2O sebagai asam. Ini sebagai basa, ini sebagai asam. Nah, jadi zat itu asam basa tergantung dari reaksinya. Apakah dia memberikan H+ atau dia menerima H+. Itulah keunikan dari teori asam basa Bronsted-Lowry. Sekarang kita akan bahas tentang teori asam basa Lewis. Apa perbedaannya dengan teori asam basa Bronsted-Lowry? Nah, kalau tadi hanya tergantung pada yang memberi atau donor H+ ya, dan yang menerima tadi H+. Nah, kalau ini lebih ya, bukan hanya H+ saja, tapi di sini ada yang mempunyai pasangan elektron bebas dan tidak, sehingga dia mampu berikatan kovalen koordinasi. Kita lihat contoh reaksi di sini ada AlCl3 bereaksi dengan NH3. Ini kalau digambarkan struktur Lewisnya, NH3 ini punya sepasang elektron bebas yang nanti akan berikatan dengan Al. Nah, itu. Sehingga ikatan yang terbentuknya adalah ikatan kovalen koordinasi ini. Ya, karena pasangan elektron bebasnya hanya dari N yang dipergunakan untuk berikatan. Nah, AlCl3 ini disebut asam. NH3 basa. Nah, jadi apa itu asam basa menurut Lewis? Nah, seperti itu ya. Nih, molekul AlCl3 menerima sepasang elektron bebas dari molekul NH3 untuk berikatan. Nah, ikatan yang terjadi antara Al dan N adalah ikatan kovalen koordinasi. Nah, pada reaksi tersebut, molekul AlCl3 bertindak sebagai asam dan molekul NH3 sebagai basa. Kalian simpulkan asam basa menurut Lewis dari contoh tadi. Nah, itu bahasan tentang teori asam basa menurut Arrhenius, kemudian menurut Bronsted-Lowry, dan menurut Lewis. Nanti kalian review konsep-konsep tadi ya. Apa teori asam basa Arrhenius itu, berikan contohnya. Kemudian apa asam basa menurut Bronsted-Lowry dan Lewis, berikan juga contoh-contohnya.
Kemudian berikan contoh asam kuat, basa lemah, asam lemah, basa kuat, ya, dan reaksi ionisasinya. Nah, ini tentunya sebagai awal. Kalian harus mampu membedakan asam basa tersebut sebelum nanti kita bisa menentukan harga pH-nya. Pertemuan yang berikutnya kita akan menentukan kekuatan asam basa dan menghitung harga pH-nya, dan kemudian tentang indikator yang dipergunakan untuk menentukan asam basa dan menghitung harga pH juga. Nah, untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.